teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Kita langsung tanyakan ke orangnya langsung bagaimana proses hiruk pikuk kita yang kemarin. Udah sampai mana prosesnya? Tidak ada yang menarik. Sampai di situ saya yakin teman-teman. Maksudnya gimana? Nggak ada yang menarik. Ya nggak seru, nggak kemana-mana akhirnya kan karena Kemarin saya sempat intip. iya maksudnya justru itu. Katanya kan suruh kasih teman-teman. Kita buka account, kita Iya. daftar, kita daftar tuh, ya kan ke broker lokal, Ya. tempat dia kerja sama. Kita daftar, kita request account. Itu request account hari apa tuh? Berarti Senin. Senin. Iya kan? Senin. Dah, habis itu kan pikiran kita kan request account, verifikasi, habis itu tinggal deposit ya, beres ya. Seharusnya. Seharusnya kan? Seharusnya. Sampai hari ini. Sampai hari ini nih. Belum. Tetap aja. Tulisannya adalah harap bersabar. Masih tunggu verifikasi. Jadi, ya apa yang mau diterusin? Buka akun aja nggak dikasih, gitu kan? Nggak dikasih ya? Iya, kita tahu sama tahu aja kan? Buka akun aja nggak bisa. Padahal tuh saya udah membayangkannya panjang loh. Karena kan ada yang bilang pada akhirnya tuh semua orang akan full margin loh, Pak. Orang mana? Orang stres. Lagian sebenarnya saya nggak tahu seberapa Bapak ikutin lah akhirnya. Sebenarnya menurut saya akhirnya saya menyimpulkan. Kejadian ini sebenarnya lucu. Kenapa saya bilang lucu? Saat kita upload video, kemudian si oknum juga upload video, saya perhatikan pembicaraan teman-teman yang komen atau dimanapun reaksinya, lama-lama kok kayaknya kita udah nggak perlu lagi bahas ini. Kenapa? Orang udah menyadari. Karena yang bisa saya simpulkan, dia malah ujung-ujungnya membongkar aibnya sendiri. Nah, So, orang-orang menyimpulkan, Pak. itu. Kita udah nggak perlu repot sebenarnya. Betul. Sebenarnya saya juga nggak mau repot-repot. Iya kan? Iya. Jadi gini loh, mungkin kemarin semuanya nggak paham lah. Semuanya saya yakin nggak paham. Apa yang ada di dalam pikiran saya saat itu. Ya. Ya kan? Yang ada dalam pikiran saya sebenarnya bukan menerima tantangan live trading. Bukan untuk adu jago. Oh, pas ngobrol sama saya di konten kemarin itu dong? Iya. Bukan untuk gede-gedean profit, bukan. Oh. Tujuan saya sebenarnya adalah mau membiarkan dia membongkar aibnya sendiri. Membongkar modusnya sendiri. Sebenarnya tujuan saya itu. Oke. Karena, gimana ya? Banyak teman-teman kita pasti yang nontonnya kan kayak, ya tapi masih masuk akal sih, tapi ada bener sih, tapi begini, tapi begitu maksudnya. Bener. Betul kan? Bener. Intinya tujuan saya yang sebenarnya adalah hanya mau mengedukasi kali ini dengan semua bukti konkret yang justru dilakukan oleh oknum itu sendiri. Oke. Dari aspek mana Bapak yakin itu akan terjadi? Dari segala macam aspek. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, semuanya. Semua kena? Semua. Satu-satu. Satu. Simple lah. Kan saya pernah ditawarin sebagai brand ambassador ya. Ya. Betul ya? Jadi saya tahu ada yang namanya privilege ataupun perlakuan khusus lah. Gitu kan. Nah, itu yang saya tes pertama kali. Makanya saya ngajakin, ya udah, kita barter broker aja. Iya kan? Antara dia beneran kaya atau saya mau tahu privilege dia sejauh mana. Oh, gitu maksudnya. Betul. Sampai mana dia disupportnya? Betul. Karena gini, teman-teman, karena kalau kita coba bilang, oh ini ada privilege dari broker, teman-teman semua kan, atau bahkan kita kan nggak bisa benar-benar buktiin bahwa yang selama ini dia pamer-pamerin, itu account beneran atau bukan. Susah buktiin. Itu hanya account dari broker, atau demo account, atau benar-benar account dia deposit, nggak ada yang bisa dibuktiin. Nggak ada yang bisa. Gitu kan? Benar. Ya, salah satu caranya kenapa saya ajakin barter itu. Gitu loh. Oke. Walaupun itu nantinya nggak mengartikan benar-benar bahwa oh ya privilege dari broker sejauh itu atau oh beneran dia punya duitnya, oke lah. Tapi ya, at least kelihatan lah dikit ya gitu. Tapi kelihatan kelihatan dikit. Ya, Tuh. ngerti. Yang kedua, kenapa saya mengiyakan? Mengiyakan untuk nggak apa-apa, saya 5M, langsung bulat. Dia boleh pecah-pecah. Ya. Ya kan, pecah aja per 100 juta, jadi 50 account kan gitu. Nah, itu kan karena saya ngomong dia gayanya mecah-mecah. Iya, justru Bill ngomong saya makin iya lagi, bagus. Iya. Betul kan? Oh, ada alasan lain?
Ada. Karena Saya mau membuktikan teori dia, ya kan? Bukan cuma dia sih, semua oknum full margin. Semua oknum full margin. Saya nggak bilang satu doang nih. Oke. Ya kan? Saat mereka bilang, oh ya kita tuh full margin, bukan full modal. Ini orang ngomong apa sih? Gitu kan? Atau bahkan mulai pakai bahasa-bahasa yang sophisticated gitu kan. Ini namanya cash management. Situ ngerti cash management nggak sih? Kan itu. Teori cash management nggak kepake di sini. Gitu kan? Dan itu sabar. Dan itu mau saya buktikan. Justru dengan dia yang melakukan itu sendiri. Ya. Nggak apa-apa pecah akunnya jadi 50 misalkan. Oke. Gitu kan? Sambungin 50-50-nya ke MQ5. Bisa kok itu disambungin, saya tahu. Ya. Satu username MQ5 bisa punya banyak portofolio soalnya. Bisa. Sampai 50, bisa, saya tahu persis. Kan? Ya. Biar teman-teman semua langsung sama-sama lihat sejak awal ada nih 50 account. Ya. Oke? Nanti cuma tinggal diklik satu persatu dong. Account pertama, account kedua, account ketiga, sisa berapa. Tinggal cek. Kan gitu kan? Tujuan saya adalah untuk bikin teman-teman semua melek. Yang namanya cash management itu bullshit. Itu teori bullshit. Gitu loh. Tujuan saya adalah mau ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa apa yang terjadi sama teman-teman semua saat meniru ataupun pakai gaya-gaya full margin, bahkan dengan segala macam cash manajemennya itu, dan kalian loss, sebenarnya dia juga loss. Sebenarnya sama aja. Dia nggak lebih hebat. Gitu. Asalkan semua terpampang sejak awal. Ya juga sih. Gini, simpel gini teman-teman. Saya yakin banyak dari kalian yang udah ngalamin. Taruhlah kita nggak usah bicara 5M ya. Oke. Kita nggak usah bicara 5M. Kita bicara yang angka yang gampang dihitung aja $500. Oke. $500 kita pecah jadi 10 account. Bisa. Masing-masing $50. Iya benar. Oke? Itu kan yang dimaksud dengan cash management ataupun si full modal, full margin, bla 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 itulah. Betul kan? Oke, setelah dipecah jadi 10 account, berapa lama bisa bertahan tuh 10 account? Ya. Iya kan? $50 trade, habis. Dorong yang kedua, habis. Dorong yang ketiga, habis. Taruhlah misalkan sampai yang ke-6. Ya. Begitu 6 profit. Ya. Emangnya dari $50 langsung nutup Belum tentu. loss yang $250. Ini kan udah habis 5 account. Iya. Betul kan? Dari $50 di full margin, taruhlah jadi $100. Iya. Belum nutup dong. Belum. Apa yang dipikirin? Belum nutup nih. Belum. Pencet lagi dong. Pencet lagi sih. Betul kan? Benar. Mumpung lagi profit nih. Market lagi mendukung nih. Ya kan? Kebayang saya mentalnya tuh. Bener kan? Iya. Lenyap juga nggak account ke-6 akhirnya? Dan berlanjut sampai ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Iya. Habis semuanya. Ujung-ujungnya ya. Iya. Ada yang hitungan jam, ada yang hitungan hari, paling lama hitungan minggu. Bener sih. Dan saya sangat berharap itu dia bongkar dengan sendirinya. Terjadi ya. Gitu. Betul. Apalagi periodenya sampai akhir tahun. Iya. Asal di full margin beneran. Makanya saya bilang asal di full margin beneran kan? Sih. Gitu loh. Bener. Saya yakin itu teman-teman bisa bayangin bareng-bareng sih. Iya, sekarang coba deh kalian sama-sama ingat-ingat, kalian sama-sama pikir, kalian sama-sama rasain. Kok bisa ya? Saya udah pakai teori si cash management itu. Saya trading bukannya loss dulu juga, ada profitnya. Iya. Dikala saya lagi profit ataupun dikala saya loss, Iya. kok ujung-ujungnya ludes juga. Kan gitu. Bener kan? Bener. Dan ini tujuan saya hanya untuk menguatkan kalimat yang saya ucapin sebelumnya. Bahwa trading bukan soal matematika. Ya. Trading urusannya psikologi. Trading urusannya mentality. Jauh berbeda. Dari contoh Bapak tadi aja yang saya bayangkan tuh mentalnya tuh. Betul. Mentalnya, profit dan loss tuh mentalnya, aduh. Iya, sekarang kalian $50 kalian pencet. Profit. Hanya dalam sekian menit langsung profit. Apa yang kalian rasain? Apa yang kalian pikirin? Pengen lagi kan? Iyalah. Pencet lagi kan? Karena gampang cepet. Karena gampang dan cepat. Ngerasanya, gampang banget ya. Cepat banget ya. Bener. Mau lagi. Pasti. Bener dong? Pasti. Profit lagi. Mau lagi. Ya kan? Mumpung marketnya mendukung. Saya udah menguasai. Saya tahu caranya. Berbahaya banget tuh. Bener kan? Profit
mau lagi, ketagihan. Benar. Begitu loss, Balas dendam. balas dendam karena nggak terima. Iya. Penyebabnya apa? Baik baik profit ataupun loss, semua terjadi begitu cepat. Benar, masalahnya di cepatnya sih. Itulah psikologi, itulah mentality. Iya. Yang akhirnya orang ya hanya mikirnya kan dengan emosinya. Mau lagi. Semakin cepat dia greedy, semakin cepat dia pengen revenge. Betul. Iya benar. Setuju saya kalau itu. Nggak mungkin itu nggak sama. Makanya saya bilang teori cash management lah, full modal bukan full margin bukan full modal itu bullshit. Benar. Perhatiin semua orang yang ngomong teori itu, kalian perhatiin semua orang yang ngomong teori itu tanpa kalian sadar, dan kalau kalian cari tahu lebih lanjut, mereka di posisi yang sama kalian. Di posisi yang mau mempercayai teori itu karena sebenarnya berharap bisa untung. Tapi belum beneran trading. Belum beneran seorang trader. Benar. Gitu loh. Setuju. Portofolio pun nggak pernah ada. Tapi posisinya hanya sama-sama, iya nih sebenarnya bisa. Asalkan kita bisa nahan diri. Iya nih sebenarnya bisa. Asalkan kita bisa nahan emosi. Iya nih sebenarnya bisa. Asalkan kita mau bersabar. Asalkan ini, asalkan itu, asalkannya banyak banget nih. Iya benar. Ya kan? Iya. Tanya balik ke orang siapapun yang ngucapin itu. Terus lu udah profit atau belum? Iya. Iya, susah banget emang ngontrolnya itu. Bener kan? Bener. Lah ngapain ngomong? Ngapain ngajarin? Kok sendirinya aja nggak bisa kan gitu. Iya. Sejujurnya ngenes loh Pak, mendengarkan Bapak ngejelasin gitu. Iya, bahkan balik lagi. Tujuan saya kemarin saya sebenarnya biar orang lihat sendiri deh. Dah, saya nggak perlu capek-capek edukasi lagi. Iya. Mungkin kalau udah lihat dengan mata kepala sendiri, gitu kan, baru akhirnya pada oh iya, ya kan, yang ngajarin aja ternyata nggak bisa ngelakuin. Sama nih kayak mentor yang dulu ngajarin, nggak usah pakai stop loss, harus berani cut loss. Iya, aduh. Dia sendiri sampai drawdown 90% nggak berani cut loss. Iya benar. Gitu. Benar, setuju saya. Emang jurus-jurus yang sama lah sebenarnya. Betul. Ya. Itu baru soal cash management. Masih ada spek lain? Ada. Okay. Ya kan kenapa saya bilang nggak apa-apa. 100 juta dia pecah-pecah, yang penting full margin. Yang penting full margin saya bilang. Ini sebenarnya apa ya? Gagal logika nih di sini nih. Enggak. Gagal logika kenapa ya? Karena satu ya, dibilang full margin, full modal aja kan di situ udah kayak selalu diputar-putar gitu. Loh iya, makanya kan kalau full modal definisinya dia kan 5M itu full modal. Kan saya bilang pecah aja. Jadi per 100 juta, jadinya full margin dong. Iya kan? Iya. Saya pengen tahu, dengan dana 100 juta dipencetnya berapa? Iya kan? Oke. Apakah akan tetap dipencetnya 0,01? Apakah akan dipencetnya 0,1? Iya kan? Iya. Kapan full marginnya? Nah, sebentar. Itu loh. Sebentar. Kayaknya di part situ harus agak lebih detail gitu. Oke. Takutnya ada yang awam baru melihat nggak ngerti. Oke. Berarti yang awam, yang baru, saya kasih tahu di depan nih bahwa selama ini kalian tertipu. Dia nggak beneran full margin. Itu hanyalah sebuah modus. Ya. Maksudnya apa? Oke. Waktu pertama kali Bill kasih tahu saya, ya kan, cara full margin dia begini, pencet. Saat itu saya bingung. Kan karena full margin yang saya tahu dan saya pernah nyaksiin dengan mata kepala saya sendiri. Ya pencet aja langsung lot yang besar, sementok-mentoknya. Itu full margin. Iya. Gitu kan? Dengan kita pencet satu transaksi, kita nutup satu transaksi pun gampang. Kalau kita pencetnya banyak, walaupun dipencet yang close all position, tutup semua transaksi, selalu gitu. tetap aja hitungan detik kan, delay kan? Iya. Tek, tutupnya satu persatu. Nggak serentak loh ketutup. Nggak mungkin bisa serentak. Kelihatan kok. Betul kan? Iya. Kenapa harus merepotkan diri dengan transaksi yang banyak di saat kalau memang full margin bisa satu transaksi? Saya pun nggak ngerti tuh kalau itu tuh. Akhirnya saya coba cari tahu. Saya cari tahu. Saya pelajarin bahwa tren mencet begini itu bukan hanya di Indonesia, tapi justru dibawa dari luar negeri. Oh gitu? Justru dari luar negeri. Saya tahu itu terjadi juga sih di luar, cuman saya nggak tahu itu tren itu emang digiring dari sana. Digiring dari sana.
Oke. Ya kan, sengaja diajarin ke sini. Betul dong. Saya pikir tadinya kan ini hanya urusan sensasi nih. Ya kan, berasa mencetnya banyak. Iya. Seru, gitu kan? Ya, kalau saya kan bilang itu cuma performance aja. Betul. Setelah saya perhatikan, nggak full margin nih. Bentar dulu, yang dari mananya nih Bapak lihat? Dari margin level. Simple gini. Kita sekarang hitung. Oke. Ya kan, secara profesional. Oke. Saat dia atau siapapun, oknum-oknum bahkan sampai di luar negeri, cuma pakai dana $20, $50, iya saya percaya itu full margin. Masih masuk akal. Masih bisa dilakukan. Kenapa? Ya kan? Karena kita tinggal hitung kok. Contract size internasional itu 100.000. Ya kan? Artinya satu lot butuh 100.000 US dollar. Lalu ada leverage. Ini pernah saya terangin nih. Ya kan? Dan leverage tergantung masing-masing broker. Ya. Intinya adalah berapa sih dana minimum yang kita butuhkan untuk transaksi satu lot. Ya kan? Leverage umum standar international broker, ya kan, yang broker yang wajar-wajar aja, itu 1:100. Artinya untuk bertransaksi satu lot, kita jadinya hanya butuh $1.000. Benar. Oke? Ya. $1.000. Oke. Taruhlah saya mau bertransaksi 0,01 lot. Jadinya saya hanya butuh $10 dong. Benar. $10. Ya. Sekarang saya deposit $50. Oke. Ya kan? Untuk satu transaksi saya hanya butuh $10. Saya bisa 5 transaksi dong. Benar. Saya pencet 0,01 5 kali. Tuh agak 5. Ya. full margin. Full margin tuh. Betul Full kan? margin. Kalau leverage-nya 100. Ya, ngerti. Kalau 1.200, 1.300, dan seterusnya 1.500 sampai 1.000 deh. Saya nggak bilang leverage unlimited. Ya kan? Kan ini bagian-bagian oknum full margin leverage unlimited. Ada yang ngomong gitu sih. Betul kan? Kita nggak usah bicara unlimited. Kita bicara leverage 1:1,000. Ya kan? Yang artinya tadinya saya bisa pencet 5 kali, tuh agak patma. Ya. Itu sama dengan full margin. Dengan leverage 1:1000, jadinya saya bisa 50 kali pencet. Benar. Betul kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus sampai 50. Masih masuk akal. Ya, Masih bisa kita setuju percaya. saya. Kayaknya masih mungkin deh. Masih mungkin. Masih bisa kita terima. 50 masih mungkin. Ya kan? Walaupun sering kali kita lihat, dia pencet, dilihat, kalau ada profit langsung ditutup. Benar. Benar nggak? Benar. Nggak full margin tuh. Benar. Itu saksi banyak kalau. Betul kan? Iya. Itu kita bicara $50. Oke. Betul kan? Apa jadinya saat dananya ratusan dolar? Contoh, $500. Oke? Kita pakai angka yang sama, cuma naikin nol yang satu nih. $500. Ya. Berarti dengan leverage 100, Ya. saya harus klik 50 kali. 0,01 50 kali. Ya. Full margin. Betul kan? Ya. Percaya dong. Leverage 100. Yang leverage 1:1000. Nah, ini nih. 500 kali. Baru full margin. Nggak mungkin. Betul kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Karena terjadinya kan begitu profit langsung buru-buru ditarik. Dan itu yang saya dapetin, saya lihat nih videonya. Simple kok. Lihat aja margin levelnya. Nanti gini, Bill. Setelah ini, Bill, saya praktekin. Misalkan kita pakai dana $500 lah, atau pakai dana berapa, kita bikin demo account aja. Dengan $500, saya pencet langsung sementok-mentoknya. Ya kan? Mentoknya berapa? Misalkan dapetnya cuma 1 lot ya 1 lot, 2 lot ya 2 lot, 5 lot ya 5 lot, saya pencet langsung, jebret. Pasti margin levelnya 100%. Karena saya full margin. Kita bandingin sama saya full margin beneran. Full margin versinya dia. Ya kan? Yang pencet terus saya pencet nih. Dengan transaksi 0,0. Betul kan? Margin levelnya berapa sih? Artinya nggak full margin. Gitu kan? Kecuali saya langsung pencetnya 0,5 banyak. Itu full margin. Ngerti. Gitu loh. Jadi kuncinya teman-teman semua kalau mau tahu itu full margin beneran atau enggak, lihat margin levelnya. Lihat margin level. Karena margin level itu yang menentukan berapa besar lot yang digunakan, berapa besar risikonya. Dan yang saya bilang kemarin, saat kita beneran full margin, harga baru bergerak, sedikit aja, bisa jadi langsung habis. Ya iyalah. Gitu kan? Kalau itu saya masuk akal. Iya, Harusnya begitu. harusnya begitu. Itu yang Betul kan? normal. Yang berarti secara tampilan, margin levelnya pun nggak mungkin margin levelnya geraknya 100,1, 100,2, 100,3 itu nggak mungkin.
Ya. Kalau posisinya lagi profit pasti langsung 100, 103, 105, 110, 100 cepat banget geraknya. Kalau posisi loss pun cepat. Dari 100, 95, 85, 70, 50 habis. Ya. Oke. Itu yang seharusnya terjadi kalau orang beneran full margin. Tapi ntar beneran kita coba di Beneran kita coba, habis itu silakan tinggal kita tampilin lah. Oke. Gitu kan? Kasih. Dan inilah yang menjadi fatal. Inilah yang menjadi fatal. Karena bagi orang awam, saat mereka nonton, mereka diajarin, mereka lihat, mereka tiru. Iya. Oh gitu caranya full margin. Iya. Itu masalah sih itu. Orang yang nggak ngerti apa-apa, mereka ngelakuin full margin beneran. Iya. Habis beneran. Habis beneran itu yang kasihan. Gitu loh. Itu yang kita bilang korban. Betul. Yang sampai ya dari sejak video naik lah, dari sejak video naik, berapa banyak sih yang datang ke sini? Banyak. Sampai akhirnya minta belajar sebenarnya gimana sih trading. Ya. Gitu kan? Betul dong. Dan saya cuma tanya, saya minta dia praktekin. Coba kemarin Bapak habisnya gimana sih? Lakuin apa yang Bapak lakuin kemarin. Bentar, ini ada yang beneran ketemu Bapak langsung di bawah? Banyak. Oh. Oke. Banyak, bukan ada lagi. Yeah. Sampai saya kumpulin di seberang sekali. Oke. Langsung beberapa orang sekaligus. Karena mereka memang satu grup. Oh. Karena kalau kita cuma lihat trading statement ya, kita lihat cuma historinya. Ya kan? Wah, saya harus mikirnya keras dong. Saya harus ngitung dong, ini orang beneran full margin apa enggak? Iya. Jadi saya minta, coba Pak lakuin. Apa yang Bapak lakuin kemarin? Ya kan? Bapak ngelakuin apa sih full marginnya? Iya. Sama-sama buka demo account, dipencet. Dari awal sampai ya gimana nggak habis? Ternyata dia full marginnya beneran. Dia, si korban-korban ini full marginnya beneran. Ya. Karena yang dia tangkep, yang kalian tangkap saat kalian nonton, bahkan saat kalian mandangin dia lagi full margin, kalian fokus bangetnya buy, terus sell, terus... Iya benar. Betul kan? Benar. Setelah itu fokus lihatnya rasanya profit semua. Iya. Benar kan? Bener-bener begitu, persis. Iya. Siapa yang merhatiin margin level atau bahkan banyak dari kalian nggak ngerti kalau margin level itu artinya apa? Enggak. Saya yakin yang dilihat cuma apa yang dipencet, which is itu buy or sell. Betul. Habis itu cuma lihat profit biru. Betul. Nah gitu doang akhirnya. Nggak full margin. Iya sih benar-benar. Ketiga, tahu dari mana lagi saya itu nggak full margin? Perhatiin dari video-video dia yang udah lewat. Transaksinya berjarak. Maksudnya berjarak. Di sini contoh udah buy. Nanti ada jaraknya nih kelihatan kok. Jadi jangan lihat sekedar angka profit birunya ya, bukan. Justru lihat layarnya, layar chartnya. Itu kan ada garis-garis transaksinya. Iya. Garis-garis transaksi dong. Garis transaksi itu berjarak. Terutama di bagian bawah harusnya. Bagian bawah. Jadi dia berjarak agak renggang-renggang nih bawah nih. Iya kan? Kalau itunya saya enggak sih. Betul kan? Kalau itu saya enggak. Artinya nggak di full margin sejak awal dong. Iya juga ya. Di atas rapat semua. Benar. Dan saat di atas inilah dia lagi pamer, udah lagi begini. Betul kan? Iya sih. Benar. Betul kan? Saya sambil nginget-nginget ini. Lagi-lagi teman-teman kalian yang beneran awam, yang ditiru cuma bagian begininya doang nih. Ya. Bagian mencet nggak kelar-kelarnya ini nih. Ya kan? Tanpa dia sadar, dia pamerin videonya dengan posisi udah profit duluan. Baru full margin. Baru. Iya benar. Kalian telan secara mentah-mentah, kalian telan secara harafiah, dipraktekin mentah-mentah begitu aja. Full margin sejak awal, habis. Ya, part ini saya baru nggak nih. Ya juga. Keinget saya langsung semuanya tuh. Betul kan? Benar. Hampir semuanya bawahnya begitu. Makanya saya benar-benar mengharapkan kemarin pecah lah 100 juta. Saya pengen tahu di kliknya berapa lot. Saya pengen tahu sejak awal nggak di full margin. Biar saya nggak usah ngomong apa-apa, teman-teman nilai sendiri. Dah, melek sendiri kan? Ya. Gitu loh. Wah, jadi kebongkar banyak ya. Emang tujuan saya itu kok. Iya sih. Tapi sebenarnya biarpun Bapak udah jelasin gitu, ada rasa khawatir lah buat saya. Apa tuh? Maksudnya mungkin buat beberapa mayoritas sih, saya rasa mayoritas sekarang udah cukup mengerti, udah bisa memahami, bisa ngelihat sendiri realitanya seperti apa. Cuman pasti ada
sekumpulan atau sebagian lagi yang masih kebingungan. Karena kan maksudnya yang digembar-gemborkan itu adalah hanya ya kita kerjaan kita nyenggol-nyenggol aja gitu. Nyenggol-nyenggol trader lain. Ya. Ya kan? Ya. Jadinya pasti ada juga yang ini sebenarnya yang benar mana sih? Katanya ini cuma nyenggol-nyenggol doang nih. Oke. Perlu digarisbawahi yang saya senggol bukan orangnya. Tapi ajarannya, tapi pengaruh buruknya yang dia kasih. Ya. Iya itu harus digarisbawahin sih. Pengaruh buruk yang dia kasih ke publik. Itu yang saya senggol. Emang baru sekarang saya bahas full margin? Enggak. 2021 juga saya bahas full margin. Benar. Dianya aja belum lahir. Kan gitu? Iya. Betul dong? Iya. Sama, saya juga pernah bahas tentang robot-robot Ponzi. Iya. Dibilangnya apa? Nggak usah senggol-senggol lah. Iya. Ya kan? Udah, dengan metode sendiri-sendiri aja, dengan bisnis sendiri-sendiri aja. Kok seakan-akan kayak ngomong, nggak usah senggol-senggol kita lah. Iya. Ya kan? Cari duit dengan cara masing-masing aja. Oh itu keluar emang. Bener, tahu soalnya begitu kan? Memang begitu. Toh yang saya tipu juga pada nggak ngerti kok. Bener nggak artinya itu? Iya, benar. Itu artinya tuh. Bener kan? Iya benar. Begitu robotnya benar-benar terungkap ini Ponzi, mana yang komen-komen? Iya benar. Betul dong? Benar. Bahkan yang paling konyol lagi kita ngomong, 2020 kita launching app kita. Iya. Ya kan? Aplikasi yang bikin orang bisa, ya nggak usah pakai modal, belajar malah dibayar. Kita latih disiplinnya. Iya. Betul dong? Benar. Karena kita terang-terangan bilang, aduh kalau modalnya terlalu kecil mending jangan trading, kumpulin aja modal dari sini. Nah, Kita bikin orang bisa trading mandiri. tapi Ada juga yang nggak seneng kan? Wah, ada. Malah dibilangnya, oh itu aplikasi bandar. Betul kan? Secara nggak langsung kita keluarin aplikasi aja dianggapnya nyenggol kan berarti? benar. Cuman yang terjadi itu apa ya menurut saya? Ketika ngomong mereka bilang kita senggol menyenggol, akhirnya kan mereka membuang apa ya? Apa desas-desus opini ke publik yang melenceng kemana-mana udah. Cuekin aja kayak gitu. Ya kan? Jadinya cuman bikin gosip. menurut Iya, saya. itu kan lagu lama kaset kusut ya. Maksudnya cara yang sama nih, gaya-gaya penggiringan opini. Iya. Ya kan, jurus-jurus buzzer. Benar. Perhatiin aja polanya, sama persis nih. Kayak kenal nih pola begini nih, kan gitu. Kalau itu benar, kita sama-sama tahu kalau itu. Betul gak sih? Betul. Dan udah tahu cara itu gagal, masih juga dipakai. Dengan narasi yang sama persis. Itu satu hal yang mungkin saya nggak nyampe ya Pak. Karena menurut saya nggak sadar itu gagal kali ya. Dia, ya terserah lah. Kalau dia nggak sadar sih saya wajar, maklum. Kita maklum. Tapi mau digiring isu kayak gimana pun juga, tetap aja kita bikin acara ribuan yang ikut. Oh, benar. Ya itu mah. Tetap aja klien-klien kita di sini-sini aja. Tetap aja mereka pakai money management. Tetap tiap hari datang kok. Iya. Itu tuh yang susah. Ya, pada intinya. Apa tuh? Pada intinya, mungkin teman-teman dari tadi nonton bertanya, gimana tantangannya Pak? Tantangan apa? Kan tadi di awal saya bilang tantangan apa? Udah nggak ada yang perlu dipikirin, udah nggak ada yang perlu dilakuin lagi sama kita. Lebih tepatnya, udahlah cuekin aja. udah nggak ada gunanya lagi. Bener sih. Teman-teman udah melek. Iya. Bener kan? Teman-teman udah sadar. Mayoritas sudah ngerti sih menurut saya. Tugas kita selesai. Benar. Berarti saya anggap ya selesai. Iya. Udah. Saya udah mencapai tujuan saya kok. Tapi maksudnya ya menurut saya di sini kita bisa sama-sama belajar ngelihat sendiri fakta dan reaksi para oknum. Jadi ya sama-sama belajar melihat realitanya. Ya poinnya adalah jangan sampai Anda menjadi korban. Berikutnya, jangan sampai orang di sekitar Anda menjadi korban berikutnya kalau seperti gitu. Betul. Ya. Jangan malu-malu untuk ceritain kesalahan kalian sendiri ke orang-orang terdekat kalian. Iya. Tujuannya supaya
Korbannya habis, udah nggak usah ada lagi ada korban. So, it's now or never and change your life. Bye.